Shalom, saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Terpujilah namamu ya Bapa yang berikan kami kekuatan, berikan kami kesempatan untuk datang dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, beri hikmat, beri kekuatan ya Bapa. Bahkan juga untuk anak-anak Tuhan yang hadir pada saat ini dan ingin mendengarkan firman-Mu, biarlah Roh Kudus-Mu yang mengisi hati dan pikiran mereka. Biarlah Tuhan, apa yang kami lakukan, apa yang kami kerjakan dalam hidup kami, biarlah semua itu beroleh hikmat daripada Tuhan. Inilah kami ya Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur serta memohon. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada saat ini diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-84, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5. Dengan judul perikop, Rindu kepada Kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan, menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Hatiku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Jiwa ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya, di dekat mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam. Ya Rajaku dan Allahku, berbahagialah mereka yang tinggal di rumah-Mu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Demikian pembacaan firman Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melihat bagaimana kedekatan Daud dengan Allah, tentu inilah ungkapan perasaannya, ungkapan hatinya, ungkapan apa yang dia alami sepanjang hidupnya. Saudara, beberapa hari yang lalu saya melihat postingan seorang sahabat ketika mereka melaksanakan liburan bersama dengan keluarga. Mereka liburan ke Yerusalem, melihat tempat-tempat bersejarah, mereka ke Sungai Yordan, bahkan ke tempat-tempat lain yang sangat indah. Dan saya sangat tertarik melihat postingan mereka. Dalam hati saya, oh sungguh bahagia mereka yang bisa liburan ke Yerusalem. Tetapi beberapa minggu kemudian, saya tidak sengaja, tanpa sengaja bertemu dengan seorang sahabat ini yang berlibur ke Yerusalem. Tetapi ada fakta yang menarik, hal yang berbeda dari apa yang saya lihat. Ketika dia mengatakan bahwasanya banyak tantangan yang mereka hadapi ketika berangkat ke Yerusalem. Mulai dari penerbangan, mulai dari cuaca yang berbeda dengan cuaca di Israel, bahkan juga makanan, bahkan di antara mereka juga dari rombongan itu ada yang sakit. Tentu berbeda dengan apa yang saya lihat, dengan apa yang dia alami. Apa yang rindu ingin saya sampaikan dari pengantar khotbah ini adalah, saudara yang terkasih dalam Yesus, kitab Mazmur adalah ungkapan-ungkapan perasaan Daud kepada Allah yang mempunyai hidupnya. Tentu banyak hal yang dialami Daud bersama dengan Allah, baik di masa-masa kesukaran, baik di masa-masa panggilan Daud, ketika dia juga dikejar-kejar Saul, bahkan masa-masa ditinggalkan oleh orang yang terkasihnya. Tentu kita semua yang ada di tempat ini sedikit tahu banyak tentang Daud, karena ini sering dikhotbahkan, baik di sekolah minggu, baik mungkin di gereja-gereja di tempat KKR seperti itu. Tapi dari hal yang dialami Daud, kita melihat di ayat yang kedua, di pasal 84 dan ketiga, dia menyatakan pernyataan bahwasanya betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu Tuhan semesta alam. Pernyataan Daud ini membuktikan bahwa dia tidak terpaku dengan tempat atau posisinya atau jabatannya yang kita tahu sebagai raja. Tentu ini bukan hal yang mudah, saudara. Ketika kita memiliki kekuasaan, memiliki jabatan, bahkan dikatakan sebagai raja, tentu banyak hal-hal yang menyenangkan yang kita terima, baik itu kekuasaan, jabatan, kesenangan, bahkan kekuatan yang kita miliki, orang-orang yang bisa kita suruh untuk membuat kita merasa bahagia. Tetapi yang begitu salut, kita melihat di ayat 2 ini, betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu. Hal yang menyenangkan bagi Daud adalah tempat bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih, tentu apa yang membuat kita senang
banyak hal yang ditawarkan oleh dunia ini. Mungkin saya bukan raja, mungkin teman-teman juga bukan raja, tetapi ketika kita liburan, mungkin dalam bayangan kita adalah kita bisa healing, kita bisa merasakan kesenangan, kita bisa menumpahkan semua penat kerja yang kita rasakan di kantor, baik sebagai ibu rumah tangga yang mengurus anak, mungkin ketika berlibur ke Samosir atau ke tempat-tempat lain, mungkin kita akan menganggap bahwasanya inilah kesenanganku. Tetapi Daud dengan sikap takut yang akan Tuhan, dia mengatakan bahwasanya betapa menyenangkan tempat kediamanmu, ya Tuhan semesta alam. Bahwasanya dia menyadari bahwasanya semua yang ada di dunia ini adalah pemiliknya adalah Allah. Tentu kebahagiaan akan diberikan oleh pencipta, bukan dengan ciptaan yang diberikan kepada kita. Karena dari Allah lah sumber segala kebahagiaan, kesenangan dan damai sejahtera. Hal menarik yang kita lihat adalah Daud adalah seorang yang sangat dekat dengan Allah, meskipun banyak kekurangannya. Tetapi saat ini kita ingin melihat bagaimana keintiman Daud dengan Allah. Ketika Daud memiliki kedekatan dengan Allah, dia memiliki satu hikmat dari banyak hikmat yang Tuhan berikan kepadanya. Dia tahu kemana dia harus mendapatkan ketenangan dan kesenangan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, apa yang hendak disampaikan bagi kita saat ini adalah bagaimana kehidupan yang kita jalani. Apakah kita tahu kemana kita harus pergi ketika kita menghadapi banyak situasi yang berbeda-beda? Kemana kita pergi ketika kita mengalami penderitaan? Kemana kita pergi ketika mungkin kredit rumah kita lagi macet? Kemana kita pergi ketika kita mengalami berkat tiba-tiba, berkat yang melimpah tiba-tiba datang? Sering sekali teman-teman, saudara, kita terpaku dengan apa yang kita terima. Ketika kita mengalami kesedihan, kita hanya fokus kepada solusi tanpa kita bersandar kepada Tuhan dan datang kepadanya. Ketika kita mengalami kebahagiaan uang atau mungkin materi atau hal yang lain yang membuat kita senang, kita terpaku dengan kesenangan yang kita terima. Kita tidak terlebih dahulu mengucap syukur kepada Allah dan datang kepadanya. Bapak Ibu yang terkasih, apa yang rindu ingin saya sampaikan juga bagi kita dari ayat ini adalah bagaimana perbedaan dengan orang yang intim dengan Tuhan ketika mengalami persoalan. Dikatakan di Mazmur 37 ayat 24. Mari sama-sama kita buka Mazmur 37 ayat 24. Ini firman Tuhan. Apabila ia jatuh, dimulai kita baca ayat 23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Apa yang ingin disampaikan dari Mazmur 37 ini adalah perbedaan orang-orang yang ketika dalam situasi apapun datang kepada Tuhan dan diam di dalam hadiratnya adalah dia akan gampang bangkit. Dia tidak akan tergeletak. Tapi orang-orang yang selalu mengandalkan pikiran dan kekuasaan yang ada padanya, ketika mengalami situasi yang buruk atau tantangan, dia akan gampang goyah, dia akan tergeletak dan susah untuk bangkit lagi. Di ayat yang ke-4 dan ke-5 di pasal yang ke-84, apa yang dikatakan di sana? Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Di dekat mezbah-mezbahmu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah mereka yang tinggal di rumahmu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Bapak Ibu yang terkasih, di ayat 4 dan 5, apa yang ingin disampaikan dari kitab pemazmur ini bagi kita semua adalah bahwasanya tempat kita adalah hanya kediaman Allah yang akan mendatangkan kebahagiaan, damai sejahtera di dalam hidup kita. Karena kita tahu ketika kita bersandar kepada dunia ini dan tinggal di dalam dunia ini dan menaruh harapan kita dalam dunia ini, maka kita tidak akan mengalami kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan telah menetapkan rumah burung pipit, bahkan dikatakan di sana burung layang-layang, sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Tuhan juga telah menaruh tempat bagi kita, yaitu adalah kediamannya. Itu sebagai penguatan bagi kita. Mari kita baca
di ayat 11 dari pasal 84 ini. Sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berada di ambang pintu rumah Allahku daripada berdiam di kemah-kemah orang fasik. Apa yang ingin disampaikan? Tidak ada kebahagiaan di tempat lain di dunia ini selain berada di dalam hadiratnya. Untuk itu, saudara, mari kita semua menikmati hadirat yang telah Tuhan berikan bagi kita, anugerah yang telah Tuhan berikan bagi kita. Mari kita datang kepadanya. Mari kita sujud syukur dan memuji-muji Allah. Sebab apa yang dikatakan di ayat 5, berbahagialah mereka yang tinggal di rumahmu, yang dapat terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah, berbahagialah. Demikian firman Tuhan. Amin.